stasioneritas. Jadi stasioneritas ini di dalam pengolahan data panel ya, yaitu gabungan antara time series dengan cross section ya. Selain dari uji asumsi klasik yang kita kenal, yaitu uji normalitas, kemudian uji multikolinearitas, kemudian uji heteroskedasitas, dan uji autokorelasi gitu ya. Di dalam pengolahan data panel atau data pooling itu memerlukan juga asumsi yang namanya uji data, yaitu uji stasioner, ya stasioner atau tidak stasioner data, gitu ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan IPIUS, alangkah baiknya juga kita tambahkan ya uji stasioneritas. Nah, jadi nanti kalau dalam menyusun tesis, ya skripsi ya, uji stasionernya harus dibuat juga, gitu ya. Kalau supaya meyakinkan ya bahwasanya datanya itu tidak mengalami apa ya gejolak, gitu ya. Artinya uji stasioner ini dilakukan juga, gitu ya. Nah, jadi uji stasioner ini uji apa, gitu ya? Nah, ini merupakan salah satu untuk mengestimasi model ekonometrika dengan time series itu adalah uji akar unit. Ya. Jadi ini prosedur juga yang ditambahkan ya. Jadi data time series dikatakan stasioner jika stokastik data menunjukkan pola varian yang konstan ya sepanjang tahun. Nah, itu namanya uji stasioner. Jadi data stasioner akan bergerak stabil dan konvergen di sekitar nilai rata-rata. Nah, jadi kisarannya rata-rata ini ya, supaya tidak melampaui dari nilai rata-rata ya. Dengan kisaran tertentu ya. Artinya deviasinya kecil tanpa adanya pergerakan tren positif maupun juga tren negatif. Itu yang kita inginkan ya. Jadi harapannya adalah sesuai dengan rata-ratanya, tidak mengalami tren ya, atau tren positif atau juga tren negatif. Stasioner berkaitan dengan konsistensi pergerakan. Nah, ini ya esensinya. Jadi kita dalam menu IPIUS ada juga nanti diuji itu ya. Nah, uji stasioner ini ada dua, yaitu uji mean stationarity ya dan uji varian stationarity. Nah, kalau dia yang namanya mean stationarity, apabila data time series-nya berfluktuasi di sekitar suatu nilai tengah yang kerap sepanjang waktu atau selama waktu observasi, jika data tidak stasioner, maka harus dilakukan yang namanya differencing. Ya, kalau dia differencing itu bisa ya kita lakukan di dalam SPSS, terutama di menu yang namanya compute. Nah, jadi uji compute itu nanti kita differencing, ya kita differencingkan tahap pertama maupun juga tahap kedua dari data asli. Ya, artinya ada nanti penurunan, gitu ya. Turun leg 1, leg 2, leg 3 ya. Dan varian stasioner apabila data time series berfluktuasi dengan varian yang tetap dari waktu ke waktu, jika data tidak stasioner maka dapat dilakukan dengan mentransformasi ya data asli ya dengan logaritma natural ya. Nah, jadi di sini hampir sama lah ya uji stasioner ini dengan yang namanya uji di dalam menu AMOS ya, di dalam menu AMOS itu ada yang namanya uji apa ya pencaran data. Nah, jadi supaya data itu tidak terpencar. Jadi harus dilakukan logaritma natural log ya. Kalau udah di logaritma ln ya, logaritma natural atau akar kuadrat, maka datanya akan sama dengan rata-rata gitu kan, tidak ada cenderung tinggi, tidak ada cenderung rendah ya, itu tujuannya. Nah, jadi bentuk stasioner itu ini dia. Nah, ini ada gambar ya menunjukkan ya seperti ini. Artinya stasioner. Ya, artinya di kisaran rata-rata ya kan. Di tengah-tengah nol ini. Nah, begitu juga gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5 ya. Jadi nggak ada kecenderungan. Kecenderungannya apa ya? Horizontal. Nah, ini ya. Jadi dia horizontal. Nah, data stasioner apabila terdapat unsur tren dalam data, yaitu mengalami kenaikan atau penurunan seiring bertambahnya waktu, maka data yang tidak stasioner itu akan memiliki nilai atau korelasi yang signifikan. Nah, ini ya. Pada leg-leg awal kemudian mengecil pada tahap bertahap ya. Nah, ini. Nah, kalau data yang non stasioner itu inilah contohnya ya kan.
Nah, kita lihat dia di sumbu X, di sumbu 0 gitu ya. Di atas 0 itu ada naik ke atas. Cenderungnya linear naiknya. Ya kan? Atau turun. Nah, berarti ini datanya adalah data non stasioner. Nah, kalau data non stasioner itu inilah ya pola-polanya ya. Nah, jadi nanti kalau di penelitian misalnya antara COVID dengan sebelum COVID, pasti ada stasioner enggak? Ada, gitu kan? Misalnya penjualannya selama ini 500, 550, ya kan 400, tiba-tiba 50, tiba-tiba 40, kemudian naik lagi 60, kemudian naik lagi 70. Nah, kalau seperti itu non stasioner ya. Oke? Ya. Ya, kemudian data non stasioner yang tidak stasioner maka kemungkinannya terjadi salah satu dari dua berikut, yaitu terjadinya kointegrasi ya atau terdapat hubungan ketidakseimbangan ya dalam jangka pendek, tetapi terdapat hubungan keseimbangan dalam jangka panjang. Nah, ini ya. Terjadinya regresi lancung kalau terjadi yang namanya data stasioner gitu ya. Jadi memang harus kita uji dulu datanya stasioner atau tidak gitu ya. Di mana hasil estimasi memiliki nilai signifikan ya dan nilai R square ya yang tinggi tapi tidak memiliki hubungan variabel dalam model gitu ya. Dan uji stasioner itu bisa dilakukan dengan cara pertama metode grafik. Nah, grafik tadi yang gambar tadi ya kan. Yang kedua metode autokorelasi function, acap ya atau juga polygram. Kemudian metode Dickel failure, dan juga metode automatic failure. Kemudian juga metode Peron. Nah, jadi di sini kalau kita nyusun skripsi gitu ya, buat aja lah pembahasan mengenai yang namanya uji stasioneritas ini ya. Nah, tolong ditambahin nanti uji stasioner. Kemudian kalau di metode grafik ada dua hal yang perlu diperhatikan ya dalam menganalisa stasioner ini, yaitu dengan deviasi pergerakannya, kemudian keberadaan tren yang kita lihat tadi ya. Kalau data tidak stasioner, apabila data mengalami kecenderungan yang semakin besar, maka semakin menjauh dari nilai rata-ratanya dan memiliki tren positif atau tren negatif ya. Kalau metode ACF dan AC gimana? Nah, ini yaitu dengan grafik autocorrelation dan partial correlation, kemudian nilai statistik AC dan AC, kemudian nilai probabilitas Q stat ya. Nah, jadi bisa dilakukan dengan itu. Kalau dia dengan metode ACF atau juga AC ya. Jadi kalau udah datanya nggak stasioner, kemudian di proposal di apa ya di deskripsinya kita mau lakukan agar lebih stasioner dengan pendekatan apa? Ya dengan pendekatan AC, dengan pendekatan probabilitas Q stat. Boleh ya. Kemudian indikasi data tidak stasioner, ya apabila grafik polygram gitu ya atau grafik autocorrelation partial correlation melewati nilai batas garis putus ya. Dan nilai statistik AC dan PAC di atas 0,5. Ya, ini indikatornya ya. Probabilitas Q-stat berada di atas di bawah 0,1. Nah, ini ya. Nah, jadi contohnya inilah ya. Jadi bisa nanti kita klik tombol di apa? Nanti untuk paper tugas akhirnya kalau menggunakan IPIUS ya harus ada juga uji apa ya, uji stasioner. Ya, saya menyarankan boleh pakai metode grafik, boleh pakai metode ACF ya. Nah, jadi nanti kalau ada ya tugas akhir nanti bisa ya untuk ujian akhir bisa kita kerjakan dari sekarang nantinya ya menggunakan IPIUS ya. Kemarin ada yang udah bilang Pak kami menggunakan IPIUS saja. Oke, kita gunakan IPIUS saja ya. Nah, jadi lakukanlah ini yang namanya autocorrelation dan partial correlation ya. AC-nya berapa, PAC-nya berapa, Q-stat-nya berapa, probabilitasnya berapa gitu ya. Nah, ini dia. Kemudian kalau metodenya ADF, ya kalau dia metodenya ADF dengan formula ADF, ya automate, ya augment, declare, fuller, gitu ya. Jadi ini yang dikatakan tidak ada stasioneritas, non. Kemudian ini adalah untuk melihat intercept-nya, kemudian juga ini melihat persamaannya. Jadi kita regres ya, uji auto break declare, fuller. Tapi dalam output SPS, dalam output IPIUS udah ada dia ya. Nah, jadi kita tinggal sajikan aja kesimpulannya apa.
Nah, dalam uji stasionaritas ADF, jika nilai ADF-nya lebih besar pada nilai McKinnon critical, maka H0 diterima ya. Jika nilai ADF-nya lebih besar dari nilai McKinnon critical, maka AA diterima. Nah, ini ya. Jadi nilai probabilitasnya lebih besar dari alfa, H0 diterima. Jika probabilitasnya lebih kecil dari nilai alfa, AA diterima ya. Mungkin ada yang mau berdiskusi, silakan. Cukup jelas ya. Nah, jadi ini uji stasioner ini kita ingin melihat kenormalan data ya. Jadi dalam data sekunder ya yang namanya stasioner itu penting supaya kita tahu gerakan cyclical data ya. Nah, kemudian uji akar unit. Nah, uji akar unit itu dari mana menunya? Dari menu quick ya. Jadi ya, dari menu quick lantas pilih series statistik. Ya, dari seri statistik lalu pilih unit root statistik. Nah, ini ya menunya. Dari unit root statistik itu kliklah datanya, seriesnya. Mau series mana? Apakah X1-nya, apakah X2-nya gitu kan. Nah, itu kita uji ya unit roots-nya. Ya, jadi unit roots-nya keputusannya kalau dia T hitungnya tidak signifikan ya, probabilitasnya tidak signifikan ya, maka dikatakan apa ya? Kalau ini ya nilai probabilitas yang lebih besar pada nilai alfa, A0 diterima ya. Nah, karena nilai probabilitasnya lebih kecil dari nilai alfa, AA diterima. Ya kan, kalau dia HA diterima berarti tidak terjadi stasionaritas data gitu ya. Ya, kemudian uji akar unit ya ADF. Nah, sebagai berikut. Nah, uji akar ini dilakukan juga ya sama ya, jadi dengan cara menunya menu ya unit root test. Nah, jadi unit root test lah lantas muncul hasil sebagai berikut. Oke. Kemudian uji akar intercept ya sebagai berikut. Oke. Kemudian uji tren. Ya, uji tren sebagai berikut. Nah, ini ya. Kemudian uji tren intercept sebagai berikut ya. Jadi setiap variabel itu diuji ya. Diuji akar unitnya. Nah, itu ya. Nanti boleh aja nanti papernya dibuat ya, uji akar unitnya boleh ya. Jadi uji stasionernya mau pakai pendekatan apa, boleh-boleh aja ya, silakan. Supaya banyak ya. Ada yang mau bertanya, silakan. 12 ya. Ya, baik. Berikutnya kita langsung topik yang lainnya, yaitu ini ya, uji kointegrasi gitu ya. Uji kointegrasi. Nah, ini ya, uji kointegrasi dan uji Granger causality. Nah, jadi selain dari uji stasioner, kita uji juga yang namanya co-integration dan juga Granger causality. Tujuan dari uji ini apa? Nah, tujuan co-integrasi dan uji collinearity ini tujuannya adalah untuk mengetahui hubungan keseimbangan jangka panjang antar variabel ekonomi. Ya, keseimbangan jangka panjang ya. Nah, ini perlu kita garis bawahi. Kointegrasi dapat diartikan hubungan jangka panjang antar variabel yang tidak stasioner ya. Sejauh mana hubungan jangka panjangnya? Yang namanya uji kointegrasi. Nah, metode yang digunakan untuk metode kointegrasi ini adalah uji Johansen test ya. Nah, ini perlu kita apakan juga ya, perlu kita berikan suatu catatan ya, yang namanya uji kointegrasi ya. Johansen test. Jadi uji kointegrasi yang bisa dilakukan jika data yang digunakan berintegrasi pada derajat yang sama ya. Jadi pada derajat yang sama GDP misalnya itu sama dengan tidak sama dengan R ya. Artinya di sini untuk menentukan arah kointegrasi maka Johansen menyarankan melakukan dua uji statistik yaitu uji trace dan uji maksimum atau eigenvalue. Nah, jadi nanti boleh aja ya dalam papernya kita lakukan uji Johansen. Ya, uji Johansen masuk uji trace dan uji maksimum eigenvalue ya. Itu sebenarnya udah ada di tampilan outputnya. Ketika kita run hasil EPUS udah ada Johansen-nya ya. Trace-nya dan juga eigenvalue-nya udah ada muncul ya di menu ya.
Nah, jadi uji trace itu diformulakan sebagai berikut ya. Jadi jika nilai trace set startnya nilainya lebih besar, nilai kritisnya, maka terdapat kointegrasi gitu ya. Jika nilainya lebih kecil, maka tidak ada kointegrasi gitu ya. Nah, jadi dalam uji trace itu inilah dia tampilannya ya. Jadi unrestricted cointegration rank trace ya. Jadi nilainya ini signifikan. Nah, jadi kalau dia signifikan gimana itu? Ya, kalau dia signifikan, maka T-trace-nya lebih kecil daripada nilai kritisnya, maka tidak terdapat kointegrasi ya. Ini keputusannya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Nah, jadi uji kointegrasi gitu kan. Kemudian juga uji apa tadi gitu ya. Itu harus dilakukan ya. Uji stasioner ya. Nah, jadi untuk maksimum eigenvalue-nya ya maksimum eigenvalue-nya dengan formula sebagai berikut ya. Kalau misalnya nilai maksimum eigenvalue-nya lebih besar daripada nilai signifikansi alfa, ya kan maka terdapat. Kalau lebih besar ya. Tapi kalau lebih kecil, signifikan, ya maka tidak terdapat kointegrasi. Ya kan? Maka uji maksimumnya kita lihat ya ini adalah 0,04. Ya, kalau dia 0,04 berarti nilainya lebih kecil. Ya, nilai eigenvalue-nya lebih kecil daripada nilai statistiknya. Maka tidak terdapat ya yang namanya kointegrasi. Ada pertanyaan? Silakan. Ya, berikutnya uji kausalitas Granger. Nah, ini uji kausalitas Granger boleh juga ya nanti dilakukan di dalam papernya ya. Jadi uji ini tujuannya apa? Uji ini berhubungan dengan hubungan ya antara satu variabel dependen dengan variabel lainnya ya. Tidak ada hubungan ya. Jadi untuk menganalisa yang namanya causality Granger ini itu dilakukan dengan series data. Ya, jadi series data di sini ya bagaimana hubungan antara bunga dengan uang beredar gitu ya. Jadi ada dua pendekatan gitu kan, yaitu pendekatannya apabila R-nya lebih besar daripada M square-nya ya kan. Nah, jadi dalam hal ini kalau dalam ilmu ekonomi ya, bahwasanya teori prediksi itu melihat hubungan antar variabel gitu ya. Jadi bagaimana hubungan antara government dengan pendapatan gitu ya. Atau Wagner itu hubungan antara pendapatan dengan government ya. Hubungan antara pendapatan dengan government ya. Jadi ini hubungan ketergantungan antara variabel independen variabel dependen ya. Jadi Y dengan Y ya, dengan kata lain. Nah, jadi untuk asumsinya sebagai berikut ya. Seri diasumsikannya stasioner, kemudian error term dari causality-nya itu diasumsikan tergantung ya, nah, bebas antara satu dengan yang lainnya ya. Nah, jadi ini formulanya dihitung dengan manualnya ya. Nah, jadi uji kausalitas Granger-nya sebagai berikut ya. Jadi apabila ya hasil pengujian ya dari menu tampilan outputnya itu apa ya signifikan ya, ini kan signifikan ini. Signifikan karena apa signifikan? Nilainya 0,05 atau nilainya di bawah 0,05, 0,0114 tidak signifikan ya. Tidak signifikan. Nah, ini signifikan. Ini juga signifikan, ini signifikan. Yang tidak signifikan itu ini ya. Merah ini ya. Oke ya. Nah, itu jadi kesimpulannya antara variabel kalau dia signifikan ya, berarti antara satu variabel dengan variabel yang lain itu saling tergantung ya. Kalau dia signifikan ya, kalau tidak antara satu variabel dengan variabel lain itu tidak tergantung. Misalnya gimana itu? Kalau kita contohkan lah ya uji kausalitas Granger ini di ilmu akuntansi. Ada yang bisa memberikan contoh? Silakan. Ada yang bisa memberikan contoh terkait dengan Granger ini? Causality Granger, siapa bisa memberikan contoh? Kita ingin menguji apakah suatu variabel itu ada ketergantungan atau tidak antara satu dengan yang lainnya. Misal apa?
Silakan. Misalnya, gitu ya. Misalnya kita mau menguji ya antara nilai working capital ya nilai acid test ratio dengan nilai current apa ya nilai likuiditas. Nilai likuiditas itu apa ya? Untuk mencari likuiditas apa formulanya? Aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar, gitu kan? Satu lagi adalah antara acid test ratio, ya antara kas dengan setara kas dibagi dengan hutang lancar, gitu kan? Itu kan hampir-hampir mirip ya. Yang tidak masuk kan nilai persediaan, gitu kan? Nah itu menunjukkan antara variabel itu ada hubungan, gitu kan? Nah untuk membuktikan adanya hubungan atau tidak, dilakukanlah yang namanya uji kausalitas Granger. Kalau dia tidak signifikan, berarti lolos ya, yang namanya lolos dari hubungan variabel, hubungan antar variabel ya, yang namanya causality Granger. Nah, jadi kalau di dalam apa ya, di dalam SPSS, uji kausalitas Granger ini kita samakan dengan uji apa ini? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, ujinya sama dengan uji multikolinearitas, ya kan? Nah, kalau dia uji kausalitas Granger itu adalah uji multikolinearitas, gitu ya. Kalau uji stasioner, uji apa ya? Uji normalitas data. Nah, itu bedanya antara kausalitas Granger dengan yang namanya uji stasioner. Oke ya? Baik, ada pertanyaannya, silakan adik-adik sekalian. Oke ya. Kalau tidak ada, saya kira itu saja ya. Dan nanti absen e-learningnya saya buat juga lah ya. Cuman ini belum sempat buatnya. Baik, kalau tidak ada pertanyaannya, saya kira itu saja lah ya perkuliahan kita. Dan nantinya videonya saya share ya. Untuk itu mohon di-search ya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, boleh meninggalkan ruangan.